pagi teman-teman. Selamat pagi. Kita kelompok budidaya rumput laut GGR 22 yang didampingi oleh Pondok Pergerakan bekerjasama dengan ACT Jepang. Iya. Bapak Ketua pernah dikirim untuk mengikuti pelatihan budidaya rumput laut di Kupang. Kami sebagai anggota ingin bertanya tentang kegiatan, pengalaman yang Bapak dapat di pelatihan, bisa menceritakan pengalaman itu kepada kami anggota supaya kami anggota juga bekerja sesuai dengan pengalaman yang Bapak dapat. Silakan. Oke, makasih. Selamat pagi teman-teman anggota kelompok GGR 22. Selamat pagi. Saya mau menceritakan secara singkat bagaimana kegiatan studi tour budidaya rumput laut yang diprakarsai oleh LSM Pondok Pergerakan bekerjasama dengan ACT Jepang. Jadi kami dikirim ke Pulau Semau untuk belajar budidaya rumput laut ini secara baik dan benar. Jadi dari Flores Timur ada 4 desa sasaran di bawah pendampingan LSM ini, yaitu Desa Watowara, Desa Bahinga, Desa Duanur, dan Desa Balaling 1. Mana di Desa Balaling 1 ini adalah kelompok GGR 22. Jadi kami diberangkatkan menuju Kupang di bulan Agustus. Kami berangkat dari saya sendiri dari Menanga, naik kapal di Menanga, teman-teman dari Larantuka. Kami tiba di Kupang, kemudian bermalam di Kupang. Keesokan harinya kami melanjutkan perjalanan naik feri di Pelabuhan Bolok menuju Pelabuhan Hansisi Semau. Kemudian diteruskan perjalanan ke tempat pelatihan atau ke tempat budidaya, yaitu di Desa Letbaun, Kecamatan Semau, Pulau Semau, Kabupaten Kupang. Itu adalah perjalanan kami untuk belajar budidaya rumput laut di sana. Di sana kami bertemu dengan Bapak Markus Sitis, orang Semau di Desa Letbaun. Dia sebagai narasumber. Adapun materi pembelajaran selama kami berada di sana, yaitu yang pertama bagaimana belajar persiapan lahan. Karena di Semau ini saja cara budidaya mereka itu ya cara atau sistem patok. Beda dengan kita di sini, sistemnya long line. Nah, jadi persiapan lahan, bagaimana kita menyiapkan lahan, menyiapkan patok, menyiapkan tali ris untuk dibentangkan di lahan itu. Kemudian tahap kedua, bagaimana kita menanam bibit. Kita memilih bibit yang baik, bibit yang tunas atau talusnya yang ujungnya tajam, beranting banyak. Itulah bibit yang harus kita tanam. Setelah itu bagaimana kita merawatnya. Setiap hari kita harus turun ke laut. Selama di sana pagi kita turun ke laut, turun bersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel di rumput laut, yang menempel di area lokasi. Lalu ada juga bagaimana mengatasi hama, yaitu bergangguan dari ikan. Kalau di sana, kalau ikan ini makan rumput laut, artinya kami diajarkan pasang ini tali kebang, ataupun sesuai dengan di area kita sini pucuk lontar. Itu untuk bisa mengatasi supaya ikan itu jangan bergelombol makan rumput laut. Begitupun dengan gangguan penyu atau kura-kura, itu kita ambil seperti ijuknya dari pohon lontar ini kita pasang. Ya, jadi itu bagaimana perawatannya. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap bagaimana panen. Setelah saatnya bibit kita panen, kemudian kita jemur. Di sini ada 2 teknik penjemuran. Di sini kita tahu cuma satu saja. Bagaimana kita jemur di para-para, sistem bentang. Di sana para-para kita buat. Ada teknik yang pertama bentangan di atas para-para. Yang kedua adalah sistem gantung. Sistem gantung ini ada kemudahan. Di musim hujan juga kita bisa panen, kita bisa jemur, mengeringkan. Karena digantung di tali-tali seperti ini, bibitnya kita gantung. Artinya kalau air hujan kena juga dia tidak akan
merusak rumput laut, tapi karena ada langsung titik menetes jatuh. Nah, jadi ada kelebihan di situ. Lalu setelah kita jemur kering, kemudian tahapan berikut yaitu bagaimana pengepakan. Setelah Sabar Bapak, menyangkut pemeliharaan tadi, menjauhi apa hama ikan apa semua, tapi coba kalau menyangkut penyakit rumput laut yang ais-ais yang kita kenal sangat ganas, itu apa bisa ada solusinya untuk apa menjaga di lahan kita itu, ada atau tidak? Macam jangan sampai ketumpahan minyak atau apa itu mempengaruhi tidak yang ais-ais ke rumput laut itu? Ya, jadi untuk jenis penyakit yang selama ini kita kenal dengan keputihan atau ice ini, nah, ini dianjurkan bibit rumput laut ini kita tenggelamkan lagi, kita turun lebih ke dasar lagi, lebih jauh lagi ke bawah, sehingga kita ini hanya teknik yang diajarkan ya. supaya menurunkan bagaimana memanjangkan tali pelampung, ya toh, sehingga dia semakin tenggelam. Nah, itu berusaha untuk menghindari, tapi penyakitnya tidak ada. Satu lagi hal yang bisa merusak ini bibit rumput laut, itu mungkin juga rasa iri. Itu dia kami dapat di Pulau Semau, yaitu kita hindari dari buah masak pohon lontar ini yang sudah masak ini, lendirnya ini yang bisa merusak rumput laut. Ya. Nah, sehingga ini juga salah satu pengalaman. Jadi bukan hanya dari penyakit saja atau gangguan amat, juga satu hal ini kita hindari. Ini pengalaman yang Bapak dapat di sana bisa diceritakan juga, Bapak kami Ketua, bisa tahu kok. artinya bertolak dari pengalaman yang Bapak bicarakan itu kan tadi macam ada masa panennya. Kira-kira kalau pasang di saat apa kita panen ya, itu jangka waktunya berapa lama Bapak? Sehingga dari pertama hari pasangan pertama itu sampai ke rentang waktunya berapa lama supaya kita bisa panen. Kemudian bagaimana cara pengeringannya itu, kira-kira kalau terlalu kering juga mungkin kurang bagus, terlalu basah juga kurang bagus, sehingga mungkin pengalaman yang Bapak dari sana itu kita bisa tahu, sehingga selanjutnya macam dalam teknik penjemuran kah atau panennya kah bisa ada kejelasan bagi kami anggota. Oke, jadi terima kasih. Jadi kita yang sebagai desa sasaran dari Flores Timur ini juga, karena desa-desa ini masyarakat pembudaya ini pernah berpengalaman dalam membudaya rumput laut ini dan sedang mengelola atau sedang membudidaya. Untuk masa panen sesuai dengan anjuran itu kan 45 hari. Tetapi bibit yang kita bawa sekarang ini kan dari Pulau Semau ini, itu namanya kultur jaringan. Artinya bibit generasi pertama. Nah, jenisnya kita bawa datang itu kotoni dan sakol-sakol yang hijau itu. Nah, yang bibit yang kultur jaringan ini itu dianjurkan panennya paling cepat itu 30 hari. Nah, 30 hari, tapi standarnya 45 hari. Nah, ya. Sedangkan penjamuran kan kebiasaan kita selama ini dijemur menggunakan sinar matahari. Kita apabila dia sudah terasa kering hari ketiga, kita ramas rasanya sudah kaku, tajam, tusuk, artinya kering sudah, itu tuh sudah kering betul. Nah, dan mutunya bagus itu. Nah, 3 hari sampai 4 ya, ya. Tergantung dari sinar matahari juga. Jadi itu bagaimana dengan penjamurannya. Setelah itu yang sudah kita jamur ini pasti kita akan jual dalam bentuk kering. Maka bagaimana kita pakan dia, kita isi dalam karung. Ya, kita usahakan supaya isinya sampai padat, baru dipak. Lalu kita mencari pasarannya. Kita mencari pasaran. Tetapi di sini yang perlu ditekankan adalah bagaimana kita mengusahakan supaya hasil produksi itu harus banyak. Sehingga kita berusaha mengajak petani-petani yang lain ini turun ke laut. Supaya hasil yang banyak ini, penimbun-penimbun ini bisa masuk ambil, karena ongkosnya juga besar. Ya. Jadi kita jangan hanya berpuas hati dengan apa yang ada, tapi harus diusahakan. Kalau perlu kita usahakan
di wilayah perairan Baleni 1 ini kita isi semua dengan rumput laut. Jadi materi yang kami dapatkan selama pembelajaran di Pulau Semau itu kemudian hari terakhir kami harus kembali ke Kupang. Kami harus melaporkan atau memaparkan hasil kegiatan kami selama di sana. Jadi sesuai dengan materi yang kami dapatkan tadi, bagaimana persiapan lahan, bagaimana penanaman, perawatan, pengeringan atau penjamuran, lalu pengepakan, dan bagaimana dengan penjualan. Itu secara garis besar saya gambarkan kegiatan kami selama di sana. Setelah itu kami pulang ke sini, kita juga diberikan bantuan bibit yang saya namakan tadi, kultur jaringan tadi, bibit generasi baru tadi, generasi pertama, yaitu kita diberikan bibit kotoni dan sakol yang sekarang kita sudah tanam. Dari awal di kegiatan Baleni 1 ini cuma cara budidaya cuma long line, tapi sekarang kita sudah ada 2 cara, yaitu cara membudidayakan di dalam anaconda yang sedang kita kerjakan ini. Jadi terima kasih kepada Pondok Pergerakan yang telah memfasilitasi kita, dan juga terima kasih banyak kepada ACT Jepang yang memberikan perhatian bagaimana dengan kegiatan budidaya rumput laut untuk masyarakat petani. Mereka memberikan bantuan bibit dan juga peralatan-peralatan yang masih kurang, termasuk terpal, waring, kemudian alat timbangan, lalu ini suhu termometer untuk ukur suhu air, dan lagi ini satu alat ini namanya pH meter. Ini untuk mengukur bagaimana pH air. Sehingga tidak semua wilayah perairan itu sama. Itu pengalaman kita. Ada yang pertumbuhannya bagus, ada yang tidak. Maka suhu air juga perlu kita ukur dengan alat ini. pH airnya kita ukur dengan pH meter ini. Setiap minggu kami diberikan tugas untuk mengukur perkembangan dari 2 jenis bibit ini. Tanam awal 1 kilo. Perkembangan minggu pertama bagaimana? Suhu airnya bagaimana? Semua kita catat. pH airnya berapa? Semua kita catat, kemudian kita laporkan ke Pondok Pergerakan. Nanti baru Pondok Pergerakan akan meneruskan laporan ini ke ACT Jepang. Jadi walaupun cuma 4 desa sasaran, mudah-mudahan desa-desa yang lain pun akan mengikuti kegiatan seperti yang dianjurkan ini, sehingga kita semakin maju, semakin berkembang. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Pondok Pergerakan dan ACT Jepang, terlebih bagaimana memfasilitasi untuk kegiatan studi tour di Desa Letbaun, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Baik, banyak. terima kasih Bapak Ketua yang sudah menceritakan pengalaman pelatihan budidaya rumput laut di Kupang, Pulau Semau. Terima kasih juga kepada Pondok Pergerakan yang sudah mendampingi kelompok rumput laut GGR di Desa Balaweleng 1 selama 3 tahun. Terima kasih kami ucapkan dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat Oke. pagi.